untungnya sih kalau Swiss enak ya, tidak ribet gitu. Jadi nanti semuanya proses itu Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku di Swiss. Kita talk. Nah, untuk video kali ini aku bikinnya berdasarkan banyaknya pertanyaan yang masuk ke DM Instagram aku mengenai dokumen pernikahan dengan warga negara Swiss. Jadi untuk video kali ini aku akan kasih tahu dokumen-dokumennya sebelum aku lupa, soalnya udah lumayan lama ya. Anyway, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel aku, baru mampir, baru sempat lihat channel ini, perkenalkan aku aku tinggal di Swiss. Nah, aku biasanya bikin vlog amugada ya, jadi semuanya ada tentang bayi, ada tentang kehamilan, ada tentang informasi, ada travel, ada soal makanan, dan lain-lain teman-teman. Nah, jadi terima kasih banyak bagi kalian yang sudah mampir channel aku, yang udah stay tune, yang sering like, subscribe, dan juga yang udah komen, yang udah kirim DM ke aku, yang udah pokoknya semua deh, terima kasih ya yang udah kasih saran. Jadi ini video berdasarkan banyaknya DM yang masuk ke aku nih. Jadi aku bikin di sini biar kalian tahu, misalkan ada lagi yang mau tanya silahkan di sini, daripada aku balas satu persatu, respon satu persatu, tapi mendingan aku bikin di sini jadi lebih jelas gitu teman-teman. Oke, terima kasih banyak ya. Langsung aja saya masuk di topik biar nggak terlalu panjang, kali lebar kali tinggi. Nah, jadi yang pertama kalian harus persiapkan surat single ya, karena kalau kita mau menikah kita harus posisinya single, nggak bisa double ya. Double. Nah, jadi kalian benar-benar itu harus berurusan dengan RT, RW, kelurahan, kecamatan, sampai di kantor agama, ada kantor agama, kementerian, baru translate, terus sampai di embassy. Jadi yang pertama, kalau menurut aku kalian jangan ke RT, RW dulu, langsung ke kelurahan, karena ambil surat yang namanya N1, N2, N3, N4 kalau nggak salah itu namanya ya, pokoknya ada NN. Jadi kalian biasanya tuh tidak semua kelurahan tahu soal ini, tidak semuanya mereka mengerti kalau untuk menikah dengan orang luar. Jadi kalian harus mengatakan bahwa kalian tuh menikah dengan orang luar. Terus kalau memang kalian menikahnya bukan di Indonesia, menikahnya di luar negeri, kalian juga harus jelaskan soal itu. Jadi persiapkan ya, biasanya kalau untuk ngambil surat itu, jadi mereka akan kasih tahu apa aja yang dipersiapkan. Misalkan pastinya KTP, kartu keluarga, terus seingat aku di kartu itu yang harus kita tulis itu ada nama orang tua, terus ada dua saksi ya, dua saksi KTP yang harus kita kasih ke mereka gitu. Waktu yang aku nge-apply ya untuk menikah. Nah, jadi itu aku harus datang dulu ke kelurahan, terus dikasih surat itu yang N1, N2, N3, N4 itu pokoknya bunyinya seperti itu ya gitu. Ada NN-nya gitu. Terus jadi dari situ tuh ada semuanya udah diperjelas apa saja yang perlu, syarat-syarat apa saja yang mau yang perlu kita taruh ya, yang kita perlu ikutkan. Jadi yang pasti kan tadi saya sudah bilang KTP kita, kartu keluarga, terus mungkin terus paspor suami kalau nggak salah ya, itu ada juga di situ. Nanti kalian ambil suratnya itu, baru nanti kalian tahu apa aja. Terus dari situ kalian ke RT, baru dari situ kalian ke RW gitu. Terus balik lagi ke kelurahan, karena kalian kan membutuhkan tanda tangan RT dan RW itu gitu. Jadi balik lagi ke kelurahan, dari kelurahan nanti surat-suratnya itu dilanjutkan ke kecamatan. Dari kecamatan itu kalian ke kantor agama atau ke sipil gitu. Jadi yang beragama Muslim ke kantor agama, KUA, terus kalau yang beragama yang lain ke sipil gitu. Dari situ bagi yang sudah pernah menikah harus ke Mahkamah Agung. Jadi misalkan suaminya atau istrinya meninggal gitu, otomatis kalian harus ataupun yang udah bercerai, kalian harus datang untuk meminta
tanda tangan atau stamp dari Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa kalian sudah resmi bercerai atau kalian memang ditinggal meninggal gitu. Jadi jelas ya. Nah dari situ baru surat itu kalian bawa ke kementerian. Jadi sebelum ke kementerian kalian harus ke catatan akte kelahiran, karena akte kelahiran itu harus akte kelahiran yang terbaru. Terus selain yang terbaru, misalkan kita punya akte kelahiran yang zaman jebol, itu harus diperbaharui. Terus juga harus dikasih stamp dan legalisasi dari kantor sipil gitu. Nah jadi harus perbaharui lagi. Nah setelah itu kalian harus juga misalkan mau tinggal di luar negeri, kalian harus bikin SKCK untuk tinggal di luar yang bahasa Inggris. Tapi kalau misalkan basicnya bahasa Inggris, tapi misalkan negara yang kalian mau tuju untuk ditinggal itu bahasanya lain, bukan bahasa Inggris, berarti kalian harus translate ke bahasa yang mereka katakan lagi, bahasa yang mereka gunakan gitu teman-teman. Maaf ya, background saya suara anak, mainan anak bunyi-bunyi, soalnya anak main di samping ini, di depan saya sebenarnya. Jadi nanti setelah kalian mendapatkan surat single itu dari KUA atau dari sipil, nah sama akte kelahiran dengan SKCK itu kalian harus bawa ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jadi ada dua, terus Kementerian Luar Negeri. Jadi semua itu surat keterangan single sama surat keterangan SKCK, terus akte lahir itu semua dibawa ke Kementerian Hukum dan HAM dan juga Kementerian Luar Negeri untuk di stamp ya gitu. Itu di situ harganya saya lupa tepatnya berapa, tapi jelas ya mereka kasih tahu harganya. Nah jadi kalian sebelum pergi cek dulu ya di mana. Waktu itu saya posisinya Kementerian Hukum dan HAM itu di Cikini, terus Kementerian Luar Negeri itu di Merdeka Barat yang Gedung Putih itu ya, di situ teman-teman. Terus kalau sudah selesai nanti itu proses kalau tidak salah 3 hari kerja ya kalau nggak salah. Terus kalau negaranya yang bahasa lain misalkan, karena saya posisinya ini Swiss ya, jadi bahasanya kan bahasa Jerman gitu atau bahasa Prancis. Jadi saya kirim ke translator untuk mereka translate ke bahasa Jerman gitu. Nah seperti itu teman-teman. Nah itu saya juga itu lupa berapa lama ya, tapi waktu saya itu nggak terlalu lama waktu translate, jadi lumayan. Dari situ baru saya ke kedutaan. Nah selagi kita proses surat single kita itu yang dari negara, kalau misalkan calon suami kita di negaranya, berarti dia harus urus surat single juga, bukan cuma kita yang urus surat single, dia juga harus. Terus nah nanti surat singlenya dia itu dia harus kasih ke kita, karena kan kita juga harus lapor kedutaan juga mau lihat gitu. Jadi sebelum kalian melakukan semua ini, kalian bisa kirim email kok ke kedutaan, terus tanya persyaratan apa aja sih yang harus saya siapkan. Nah nanti biasanya tuh mereka kirim tuh, sebenarnya kalian nggak perlu tanya, ada di websitenya, tinggal di download aja, tapi biasanya kan kalian malas kan gitu. Jadi ya silahkan aja dikirim tuh email ke embassy-nya, nanti mereka balas gitu. Nanti keterangan saya taruh di description box aja ya, soalnya ini bikin video buru-buru teman-teman. Maaf ya, ini kalau anak lagi main tuh biasanya tidak lama, jadi saya harus ambil waktu sesingkat-singkat mungkin untuk cak gitu. Nah jadi sudah, pokoknya kalian dari suami dia harus bikin, seingat saya dia harus surat yang mengatakan bahwa dia tidak punya utang di negaranya itu. Terus yang kedua domisili dia, KTP dia, paspor dia, karena dia kalau khususnya di negara dia nggak perlu hadir ke Indonesia, dia cuma kirim tuh barang-barang yang dia perlu gitu, yang kita perlukan, embassy perlukan gitu. Jadi tinggal dia kirim ke kita, dan dia nggak perlu kirim yang asli, dia cuma kirim yang di scan aja kirim ke kita gitu. Jadi untungnya sih kalau Swiss enak ya, tidak ribet gitu. Jadi nanti semuanya proses itu
surat-surat dia semua dia kirim ke kita juga, surat singlenya dia yang tadi saya bilang itu. Terus surat kita juga udah selesai, dari kementerian sudah balikin surat kita dengan stempel yang legalisirnya itu, legalisasi kementerian itu. Nah, kalian tinggal buat janji ke embassy ya. Jadi sebelum kalian buat janji itu kalian harus kirim semua tuh arsip-arsip itu, dokumen itu kirim semua ke embassy. Terus kalian bilang oh ini semuanya, jadi mereka akan cek, oh iya benar, oke. Terus nanti mereka tinggal kasih buat kita bikin appointment kapan kita datang untuk menyerahkan semua dokumen-dokumen gitu teman-teman. Terus jadi seingat saya waktu itu saya bayar ini ya teman-teman dengan dihitung ke rupiah, saya waktu itu 4.150.000 untuk pembayaran ini apa namanya visa dia untuk menikah. Saya bikin di Jakarta gitu, jadi tidak bisa bikin dari atau kita udah posisi di Swiss mau bikin dari Swiss nggak bisa gitu, harus pulang ke Indo untuk urus semua surat-surat cinta ini teman-teman. Nah jadi nanti setelah kita masukin berkas itu, nanti dari Swiss ini yang proses ini, nanti dia akan suruh atau dia akan telepon suami calon suami untuk bikin semuanya. Jadi misalkan dia ada kekurangan di apa itu nanti mereka kasih tahu dia gitu. Jadi kita tunggu karena ini proses paling lama 3 bulan. Tapi kalau dokumen kita udah lengkap, tidak ada banyak yang kurang-kurang, berarti itu selesai juga cepat. Yang bikin lamanya di sini apa? Karena dia akan menyuruh calon suami untuk ke sipil sini gitu, untuk ngurus kalau menikahnya di Swiss gitu. Jadi aduh maaf ya teman-teman, ini kayak dikejar-kejar maling, saya bicara nih kayak sedikit dikejar-kejar maling teman-teman. Nah jadi ini surat-surat saya sebenarnya nih, saya mau kasih tahu ini apa yang jadi nanti suami ke kelurahan, pokoknya ada urus itu, berarti itu urusan suami ya teman-teman. Pokoknya ini punya saya di sini. Terus nanti kalau misalkan sudah nih, nanti waktu itu kami tuh lupa, jadi sudah selesai proses, saya sudah posisinya sudah di sini, terus kita lupa kalau tanggal tuh sudah ada, jadi ada jeda selama berapa lama itu kita tinggal pilih tanggal gitu, kita lupa lagi. Jadi jangan lupa ya bahwa surat yang dikasih itu kan nanti dalam bahasa Jerman atau bahasa Prancis atau bahasa Itali, jadi tergantung tempat tinggal si calon suami kalian itu. Nah sudah, kalian harus perhatikan tanggal yang dikasih itu dari jeda waktu dari kapan ke kapan, jadi kalian bisa pikirkan kapan mau menikah itu tanggalnya. Terus nah nanti kalau pada saat kalian ketemu dengan datang ke sipil, terus mereka bikin sebelum nikah kan biasanya kita harus meeting dulu ya, jadi nanti dikasih tahu bahwa kita perlu 2 witness. Jadi apa sih kok saya mendadak lupa, jadi mendadak lupa ya gitu. Terus saksi maksudnya, jadi harus ada 2 saksi teman-teman. Terus abis itu kalian harus misalkan kalian tidak mengerti bahasa Jerman, Prancis dan Itali, berarti kalian harus bawa translator dari luar gitu, penerjemah gitu teman-teman. Jadi itu bayar juga kan. Terus saya mau kasih tahu di sini, kalau kalian menikah di sipil itu di sini tuh mereka bilang kalau mau pakai, yang saya bingung pertama kali mereka tanya mau pakai cincin apa tidak, saya juga jadi bingung, kenapa ya orang mau menikah ya pasti orang siapin cincin kan gitu, kenapa mereka tanya mau pakai cincin apa tidak. Jadi saya tanya kenapa, emang boleh nggak pakai? Oh nggak apa-apa gitu. Jadi jangan kaget kalau misalkan kalian tiba-tiba ditanya seperti itu. Gitu. Jadi di sini tuh menikah seperti tidak berasa menikah, 5 menit kelar. Jadi aneh ya sebenarnya, tapi ya begitulah teman-teman, tidak panjang kayak lebar kayak tinggi kayak di Indo gitu teman-teman. Jadi enak sebenarnya, tidak ribet gitu. Jadi seperti itu teman-teman ya. Oke deh teman-teman, nanti aku tempel-tempelkan ya di sini nih, kasih berita-beritanya di sini apa-apa saja. Jadi untuk video kali ini sekian dulu dari aku. Terima kasih banyak udah mampir channel aku seperti biasanya. Maaf kalau belakang saya nih backgroundnya
berisik ya karena memang anak selalu bersama saya teman-teman. Oke teman-teman, mudah-mudahan informasi ini bisa membantu, dan kalau misalkan kalian pikir informasi ini bisa bantu banyak orang yang mau menikah dengan orang Swiss, bisa di share jadi teman-teman tahu gitu. Jadi yang saya mau ingatkan lagi, biar kalian tidak perlu bolak-balik, langsung ke kelurahan dulu, nanti ambil tuh surat N1, N2 dan NNN berikutnya itu, baru kalian lihat apa yang kalian harus siapkan, terus kalian ke RT RW, baru kembali ke kelurahan untuk di stamp gitu. Terus abis itu kalian ke kecamatan, KUA, baru kalau yang sudah pernah menikah harus ke Mahkamah Agung ya, karena harus butuh surat yang menyatakan bahwa kalian sudah single, ataupun yang ditinggal meninggal berarti memang harus ke Mahkamah Agung juga. Terus kalau yang masih posnya single aja langsung ke kementerian untuk legalisasi. Dan jangan lupa ya, kembali lagi saya ingatkan, akte kelahiran yang zaman jebot harus diperbaharui, ataupun yang sudah baru tapi harus tetap dilegalisasi, karena itu berlaku hanya 6 bulan yang legalisir itu. Terus SKCK kalau yang mau tinggal di luar negeri harus ada, minta yang bahasa Inggris. Terus apa lagi ya? Terus kalau yang pakai sini, kalau ke Swiss berarti harus pakai translator. Nah nanti SKCK-nya juga kirim ke bawa ke translator. Nah saya di sini saya lupa kasih tahu, saya pakai Louis NM kalau nggak salah, saya lupa nama company-nya. Nah itu di Blok M tempatnya, itu cepat. Memang benar-benar oke ya, maksudnya aku membantu banget. Oke, jadi kita nggak perlu pakai agent untuk ini ya teman-teman, bisa dilakukan sendiri gitu. Cuma biasanya drama di RT RW kelurahan itu yang drama, tapi kalau sudah sampai di kecamatan lanjut aja terus. Oke, gitu. Oke deh teman-teman, untuk video kali ini sekian dulu dari aku. Terima kasih banyak udah stay tune di channel aku. Sampai ketemu di next video. Bagi teman-teman yang mau nanya-nanya bisa langsung taruh di comment box, ataupun bisa DM aku. Yang mau request video silahkan taruh di comment box ataupun langsung DM aku. Terima kasih banyak. See you. Bye bye.